Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita beribu-beribu kenikmatan, serta salah satunya adalah nikmat kesempatan ini yang mana kita bisa dipertemukan meskipun lewat tayangan ini atau lewat sosial media. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak adalah Dede Yunus. Bapak di sini sebagai pemberi materi MPLS tentang pembinaan mental agama di sekolah. Oke, kalian silakan simak tayangan berikut dan perhatikan ya. Oke, check it out. Anak-anakku yang berbahagia, dimanapun berada, pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Datangnya dari keyakinan beragama, karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan sedari kecil sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagamaan yang dianut. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada usia remaja ditinjau dari aspek pemikiran yang kritis dan dalam rangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan oleh guru agama di sekolah. Apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Jadi, mereka telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Sebenarnya, akar permasalahan yang timbul dari kekurangan kesenangan remaja terhadap paket materi pelajaran keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Yang lebih sederhana lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan nonton TV, main HP, main game, jalan-jalan ke mall, ngeceng, pacaran, dan lain-lain. Meski banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif seperti remaja masjid, berwira swasta, atau ikut organisasi eskul sekolah, serta mengikuti kursus-kursus keterampilan. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, jawaban dari permasalahan di atas adalah kembali kepada sosok guru agama sebagai teladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Mampukah ia menjadikan dirinya termasuk masalah materi serta metodologi yang dipergunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya, yang seluruhnya remaja itu dalam mengembangkan sikap keberagamaan yang tidak sekedar merasa memiliki agama, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai comprehensive commitment and driving integrating motive yang mengatur seluruh kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah sebagai berwujudan sikap keberagamaan intrinsik tersebut sama pentingnya atau malah lebih penting dibanding nonton TV, main game, jalan-jalan, hura-hura, pacaran, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, satu hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh guru agama yaitu materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah. Hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang dia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah atau kepentingan guru agama, melainkan demi kepentingan remaja itu sendiri.
Karenanya, pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlakukan oleh para guru agama di sekolah. Seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya agar mampu menyelami sisi kejiwaan mereka. Dan materi pelajaran agama pun harus terkesan akrab dan komunikatif, sehingga otomatis sistem pengajaran yang cenderung monolog atau indoktriner terkesan sangar karena hanya membicarakan halal dan haram saja harus dihindari, untuk kemudian diganti dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan kepada penghayatan kesadaran dari dalam diri. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan dalam rangka penghayatan makna ibadah, atau bisa saja peserta didik diajak terjun langsung ke dalam kehidupan masyarakat kecil sehingga mereka bisa mengamati langsung dan turut merasakan penderitaan yang dialami masyarakat marginal tersebut sebagai upaya menanamkan rasa solidaritas sosial. Jadi intinya mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan turut dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Anak-anakku yang berbahagia, namun di atas semua itu yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan masyarakat, kebijakan pemerintah di samping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal di kalangan para remaja, karena tanpa kerjasama terkait antar unsur tersebut mustahil akan tercipta generasi muda remaja yang berkualitas. Nah, demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Semoga kita bisa bertemu dan kita selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.